Tanah basah menekan dada Yun Junhai, napasnya semakin sesak ketika butiran tanah menutupi wajahnya. Ia mencoba berteriak, tetapi mulutnya dipenuhi lumpur. Suara tawa dingin para sesepuh sekte di atas sana masih terngiang di telinganya, seperti lonceng kematian yang berdentum dalam kegelapan. Apa berguna anak rendahan sepertimu hidup? Kau hanyalah beban sekte. Suara itu bergema dalam pikirannya. Suara Gong Shentao, orang yang dulu ia hormati. Kegelapan menelan segalanya. Urat-urat tubuhnya bergetar, jantungnya berdetak kacau, lalu perlahan melambat. Dunia terasa semakin jauh, dan dingin tanah merayap seperti tangan tak kasat mata yang menyeretnya ke bawah. Namun, di tengah keputusasaan itu, Yun Junhai merasa ada sesuatu yang aneh. Alih-alih mati, kesadarannya justru semakin tajam. Ia tak lagi merasakan tubuh dagingnya, melainkan sesuatu yang panjang, keras, dan bercabang, seperti akar yang menembus tanah. Suara berdesir mengalir di bawah bumi. Ia dapat mendengar bisikan samar, suara air, suara serangga, bahkan denyut kehidupan kecil yang merayap dalam tanah. Kesadarannya menyebar, mengikuti aliran getaran itu. Apa ini? Aku sudah mati, bukan? Mengapa aku tumbuh? Pikirnya getir. Ia merasakan tubuhnya menembus lapisan tanah, bercabang ke segala arah. Seolah ia bukan lagi manusia, melainkan bagian dari bumi itu sendiri. Hari berganti malam, minggu berganti bulan. Yun Junhai tak lagi mengenali waktu. Yang ia tahu hanyalah bahwa kesadarannya terus melebar. Ia merasakan hangatnya matahari menembus daun di atas tanah. Merasakan hujan menetes, turun melalui batang dan masuk ke akarnya. Saat ia mencoba memahami keadaannya, sebuah ingatan pahit datang lagi. Ingatan saat ia dituduh mencuri artefak sekte. Padahal ia tak bersalah, namun semua murid percaya pada fitnah itu. Ia dipukuli, dirantai, lalu dikubur hidup-hidup dengan tawa dingin sebagai pengantar ke liang lahat. Jika memang aku mati, mengapa dunia masih memperlihatkan semuanya padaku? Jika aku masih hidup, maka ini kutukan atau anugerah? Bisiknya dalam hati. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang berbeda dari bisikan tanah. Sebuah suara lembut, samar, seperti nyanyian angin. Suara itu berkata, "Akar kehidupan telah memilih wadah baru." Jantung batinnya bergetar. Ia ingin menolak, tetapi tubuh barunya sudah terikat pada tanah. Ia bisa merasakan sesuatu yang lebih besar, sebuah pohon kuno dengan batang menjulang menembus langit, daunnya seperti payung raksasa menutupi daratan. Dan dirinya adalah akarnya. Aku, pohon itu? Yun Junhai terdiam. Kesadarannya melayang, melihat bayangan samar pohon berkilauan di langit batin. Pohon itu bersinar hijau keemasan, memancarkan kehidupan ke seluruh dunia. Ia mulai merasakan denyut dari orang-orang yang mengambil energi pohon. Seorang anak kecil yang berlatih pernapasan menerima seutas energi hangat. Seekor kijang yang terluka di hutan mendapatkan kesembuhan saat memakan rumput di bawah pohon. Semua kehidupan itu tersambung padanya. Tapi bersama kehidupan, ia juga merasakan dosa manusia. Para kultivator yang mengisap energi pohon penuh dengan ambisi, iri, dendam, dan kerakusan. Ia bisa mendengar rahasia mereka, melihat kebusukan hati mereka. Jadi, dunia ini menghisap kehidupanku, sama seperti dulu mereka menghisap tenagaku. Bedanya, kini aku lebih dari sekadar manusia. Amarah lama dalam dirinya mulai bergejolak. Ia ingin menarik kembali energi itu, menghancurkan semua yang mengkhianatinya. Namun, pada saat yang sama, ia melihat seorang gadis kurus dengan tubuh lemah, duduk di akar pohon sambil terisak. Gadis itu berbisik lirih, seolah berbicara pada pohon. "Andai saja ada yang mendengar suaraku, aku tak ingin mati seperti ini." Untuk pertama kalinya, Yun Junhai mencoba menjawab. Meski tanpa suara, getaran akar menyentuh jiwa gadis itu. Dan mata gadis itu melebar, kaget, lalu menatap batang pohon dengan penuh harap. Kesadaran Yun Junhai terguncang. Dia bisa mendengarku? Di tengah kesunyian tanah, Yun Junhai menyadari bahwa takdirnya baru saja berubah. Ia bukan lagi hanya korban yang dikubur. Ia telah menjadi akar kehidupan. Dan dunia akan segera tahu siapa yang mereka kubur. Malam itu, hutan di sekitar pohon kehidupan terasa sunyi. Angin hanya berhembus lembut, menggerakkan daun-daun raksasa yang berkilauan oleh cahaya bulan.
Di bawahnya, gadis lemah bernama Lin Qiue menggenggam lututnya. Tubuhnya gemetar karena penyakit yang telah lama menggerogoti organ dalamnya. Apakah aku berhalusinasi? Bisiknya, mata memandang akar besar yang menyembul dari tanah. Suara samar barusan terasa nyata, tapi ia takut hanya khayalan terakhir sebelum ajal menjemput. Dari dalam tanah, Yun Zhenhai mencoba lagi. Ia tidak punya suara manusia, hanya aliran getaran akar. Namun ia menyalurkan niatnya seolah menyentuh hati gadis itu. Aku mendengarmu. Lin Qiue tersentak, wajahnya pucat namun matanya berbinar. Siapa? Siapa kau? Roh pohon? Atau dewa hutan? Suaranya bergetar, campuran antara takut dan harap. Yun Zhenhai terdiam sejenak. Ia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa ia dulunya manusia yang dikubur. Maka ia hanya menjawab, aku adalah akar kehidupan. Kau bisa mendengar karena jiwamu nyaris putus dari tubuhmu. Air mata Lin Qiue menetes. Ia tersenyum getir. Jadi aku hanya mendengar karena hampir mati. Lucu sekali, hidupku selalu terasa sia-sia. Untuk pertama kalinya, sejak menjadi pohon, Yun Zhenhai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan amarah, bukan dendam, melainkan iba. Gadis itu rapuh, tubuhnya hampir habis, namun masih ada keteguhan dalam matanya. Ia mengalirkan seutas energi dari dalam dirinya, menyusup lewat akar kecil ke tanah, lalu meresap ke dalam tubuh Lin Qiue. Gadis itu terkejut, tubuhnya terasa hangat, darah yang tadinya beku mulai mengalir lebih lancar. Apa ini? Tubuhku terasa ringan. Ia menoleh pada pohon dengan tatapan tak percaya. Apakah kau menyembuhkanku? Bukan menyembuhkan, hanya menunda kematianmu. Hidupmu masih rapuh, jawab Yun Zhenhai lewat bisikan akar. Namun, jika kau mau, kau bisa menjadi jembatan suaraku pada dunia. Lin Qiue menelan ludah. Jembatan? Maksudmu, aku bisa berbicara untukmu? Ya, dunia tidak bisa mendengarku. Mereka hanya mengisap kehidupanku tanpa tahu aku masih ada. Hanya kau yang bisa mendengar. Jika kau mau, katakan padaku, apakah dunia ini pantas kuberi kehidupan? Pertanyaan itu membuat Lin Qiue tercekat. Ia menunduk, mengingat hinaan orang-orang, penderitaannya yang selalu dianggap lelucon, dan bagaimana klannya sendiri meninggalkannya karena sakit-sakitan. Namun, di balik semua itu, ia juga ingat ada tetua baik hati yang pernah memberinya makanan, seorang anak kecil yang pernah menolongnya ketika jatuh, dan beberapa orang yang masih mampu tersenyum meski hidup miskin. Dunia ini kejam, tapi tidak sepenuhnya jahat, jawabnya lirih. Ada orang yang pantas hidup, meski banyak juga yang layak binasa. Yun Zhenhai terdiam. Kata-kata itu menusuknya. Dendamnya menuntut dunia dibakar habis, namun kalimat sederhana gadis itu membuat pikirannya goyah. Tiba-tiba, bumi bergetar. Dari kejauhan, suara langkah-langkah berat terdengar. Sekelompok kultivator memasuki hutan, obor mereka berkilat merah, wajah mereka penuh keserakahan. Energi spiritual di sini semakin padat, pasti ada harta karun besar, seru salah seorang dari mereka. Lin Qiue menegang, tubuhnya gemetar. Ia tahu siapa orang-orang itu, para pemburu spiritual, tak segan membunuh demi merebut energi. Ia berbisik pada pohon, mereka akan menebangmu. Dalam diam, Yun Zhenhai merasakan darah lamanya mendidih lagi. Kesadaran pohon dalam dirinya bergetar, akar-akar menegang. Kalau begitu, biarkan mereka merasakan amarah dari akar yang dulu mereka kubur. Obor-obor itu berayun, menerangi wajah kasar para pemburu spiritual. Mereka membawa kapak spirit, pedang talisman, dan jaring energi untuk menangkap makhluk hutan. Namun malam itu, tatapan mereka semua tertuju pada batang raksasa yang berdiri megah di tengah hutan. Lihat ukurannya, ini pasti pohon berusia ribuan tahun. Kalau kita menebangnya, akarnya saja bisa dijual sebagai bahan pil kehidupan. Salah satu dari mereka berteriak penuh gairah. Lin Qiue gemetar, tubuhnya semakin lemah. Ia berusaha berdiri, ingin menghalangi mereka, tetapi kakinya goyah dan ia jatuh tersungkur. Nafasnya memburu, matanya panik menatap batang pohon. Jangan biarkan mereka, tolong, jangan biarkan mereka menyakitimu. Bisiknya pada pohon, seolah berbicara pada sahabat terakhirnya.
Di dalam tanah, Yun Zhenhai mendidih. Ia bisa merasakan keinginan rakus mereka, energi busuk yang menetes dari hati mereka sama seperti orang-orang yang dulu menguburnya. Kemarahan itu meledak dan akar-akar yang sebelumnya diam mendadak bergerak. Tanah bergetar hebat. Dari bawah kaki para pemburu, akar-akar hitam berlumur tanah menembus keluar, meliuk seperti ular raksasa. Suara KRKKHH menggetarkan udara ketika akar itu melilit tubuh mereka satu persatu. Apa ini? Jerit salah seorang pemburu sambil mengayunkan pedangnya. Bilahnya berkilat, namun sebelum sempat menebas, akar lain muncul dan menancap ke dadanya, menyerap darah dan energi spiritualnya. Lin Qiue terperangah. Matanya melebar menyaksikan tubuh para pemburu yang awalnya berteriak kini kaku, wajah mereka pucat, seolah seluruh hidup mereka dihisap ke dalam akar. Aku bisa merasakan jiwa mereka, gumam Yun Zhenhai dari dalam. Energi spiritual mengalir deras ke dalam tubuh akarnya, memperkuat batang pohon yang menjulang. Rasanya manis, seolah balas dendam itu memang sudah ditakdirkan. Tidak, kau membunuh mereka semua. Lin Qiue menutup mulutnya, syok. Tubuhnya bergetar antara rasa takut dan kagum. Yun Zhenhai terdiam sesaat. Lalu ia bertanya, apakah itu salah? Mereka ingin menghancurkanku, memutuskan kehidupan yang kuberi dunia. Apa salah jika aku mengambil kehidupan mereka lebih dulu? Lin Qiue tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh, bukan karena sedih pada para pemburu, melainkan karena menyadari betapa menakutkannya pohon yang ia ajak bicara ini. Sementara itu, akar-akar terus bergerak, menarik tubuh para pemburu yang tersisa, menelan mereka ke dalam tanah. Dalam hitungan menit, hutan kembali sunyi, seolah tak pernah ada manusia yang melintas. Tapi tidak semua jejak hilang. Darah segar merembes di tanah, meninggalkan aroma yang kuat. Aroma itu melayang, tertiup angin, hingga jauh di luar hutan. Di tempat lain, sekelompok kultivator dari Sekte Seribu Api menghentikan langkah mereka. Pemimpin mereka, seorang pria dengan jubah merah api bernama Feng Lianhuo, membuka matanya. Kau merasakannya, aura kehidupan yang baru saja ditelan, itu pasti berasal dari harta agung. Anak buahnya mengangguk. Kita harus segera ke sana, Tuan. Bisa jadi itu akar pohon suci. Feng Lianhuo tersenyum tipis, matanya berkilat penuh ambisi. Kalau benar itu pohon kehidupan, maka malam ini seluruh daratan Xuanjing akan bergetar menyebut namaku. Di sisi lain, Yun Zhenhai merasakan sesuatu. Dari kejauhan, hawa panas membakar udara, semakin lama semakin dekat. Ia tahu, lebih banyak orang akan datang. Semakin ia menunjukkan dirinya, semakin dunia akan mencium keberadaannya. Dalam keheningan, suara samar dari dalam pohon berbisik kepadanya. Bukan suara Lin Qiue, bukan juga dirinya sendiri, tapi suara lain, dalam, tua, dan menyeramkan. Kau mulai memahami, akar tidak hanya memberi kehidupan, akar juga bisa menjadi penghisap kematian. Kesadaran Yun Zhenhai terguncang. Siapa kau? Aku adalah dirimu yang terdalam. Aku adalah akar utama. Semakin banyak kau tumbuh, semakin aku bangun. Dan suatu hari, kau akan tahu, dunia ini hanya layak hidup di atas mayat mereka. Lin Qiue yang masih bersandar di akar pohon menggigil tanpa sebab. Ia merasa pohon itu semakin hidup, semakin menakutkan. Dan di balik itu, ia sadar, perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam kian pekat, tapi hutan seolah terang benderang oleh cahaya merah. Dari kejauhan, barisan obor menyala, diikuti dentuman langkah puluhan kultivator berpakaian merah api. Suara trompet perang mereka melengking, mengusir sunyi malam. Di garis depan, Feng Lianhuo melangkah gagah. Tubuhnya tinggi, bahu lebar, matanya memancarkan sinar merah seperti bara. Jubah merah yang dikenakannya bergoyang bersama angin, tiap langkahnya menimbulkan hawa panas yang membuat daun kering meletup jadi abu. Energi ini semakin kuat, ujarnya sambil menghirup dalam-dalam aroma udara. Tak salah lagi, ada sesuatu di dalam hutan ini. Sesuatu yang lebih berharga dari 1000 tambang spirit sekalipun. Para murid Sekte Seribu Api bersorak. Mereka haus akan sumber daya baru. Sekte mereka terkenal boros dalam menggunakan energi, selalu haus akan spiritual flame. Kini, kabar keberadaan pohon, kehidupan seperti angin segar bagi sekte yang mulai meredup. Di bawah batang pohon, Lin Qiue menggigil.
Tubuhnya yang semula sedikit membaik, kini kembali lemah. Bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. Ia bisa merasakan hawa panas semakin dekat, membuat udara sekitar terasa sesak. Pohon, mereka semakin dekat. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya nyaris bergetar, ia menempelkan dahinya pada akar seolah mencari perlindungan. Dari dalam tanah, Yun Chen-hai terdiam. Ia bisa merasakan aura puluhan manusia yang mendekat. Dulu, ia hanyalah murid kecil yang tak berdaya di hadapan satu sesepuh. Kini, sebagai akar kehidupan, ia bisa menelan puluhan nyawa dalam sekejap. Namun, suara akar utama kembali terdengar dalam batinnya. Biarkan mereka datang. Biarkan dunia melihat siapa yang sebenarnya menguasai kehidupan. Kau bukan lagi manusia. Kau adalah pohon, dan pohon tak butuh belas kasihan. Yun Chen-hai menggertakkan giginya dalam diam. Benar, ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Tapi hatinya masih bergolak, masih ada perasaan yang mengikatnya pada kemanusiaan, meski tipis. Sementara itu, Feng Lianhuo dan pasukannya tiba di hadapan pohon. Mereka mendongak, mulut mereka terbuka lebar. Batang pohon menjulang seperti gunung, akar-akar tebalnya menjalar seperti naga tidur. Indah sekali, bisik salah seorang murid dengan kagum. Namun, kekaguman itu segera berubah jadi keserakahan. Kalau kita kuasai ini, sekte kita bisa memerintah seluruh Xuanjing. Feng Lianhuo mengangkat tangannya, menahan keributan murid-muridnya. Diam, pohon sebesar ini tak mungkin tanpa penjaga. Jangan gegabah, tapi aku bisa merasakannya, kekuatannya bergetar seperti sedang hidup. Mata Feng Lianhuo menyipit, ia melangkah maju, telapak tangannya menyentuh batang pohon. Seketika, hawa panas dari tubuhnya merambat, mencoba membakar permukaan kulit pohon. Lin Qiue menjerit, meraih akar di depannya. Jangan biarkan dia akan membakarmu. Saat itulah Yun Chen-hai merasakan panas menembus batangnya. Rasanya menyakitkan, seperti tubuhnya sendiri disiram lava cair. Kemarahan meletup, akar-akar di bawah tanah mendadak bergetar, menimbulkan gemuruh yang membuat murid-murid sekte Seribu Api ketakutan. Apa-apaan ini? Salah seorang berteriak, tubuhnya hampir terjatuh. Dari kegelapan tanah, puluhan akar raksasa bermunculan, melingkar di udara seperti naga hitam. Getaran spiritual yang dilepaskan begitu dahsyat hingga obor-obor padam, menyisakan cahaya bulan yang muram. Feng Lianhuo tersenyum, bukannya takut, justru semakin bersemangat. Bagus, sangat bagus. Pohon ini memang hidup. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menjinakkannya. Ia mengibaskan tangannya, dan dari tubuhnya memancar api biru membara, melilit lengannya seperti ular naga api. Dengan teriakan keras, ia menebaskan tangan itu pada salah satu akar. Suara letupan terdengar. Api biru membakar sebagian akar, membuat Yun Chen-hai berteriak dalam batin. Rasa sakit itu menusuk bukan hanya tubuh pohon, tapi juga jiwanya. Lihat betapa lemahnya kau, suara akar utama berbisik lagi. Jika kau terus ragu, mereka akan menebangmu. Benamkan saja semuanya. Biarkan dunia ini menghitam oleh kemarahanmu. Lin Qiue menatap panik ke arah akar yang terbakar. Air matanya jatuh dan ia berteriak, "Jangan menyerah. Kau bukan hanya pohon, kau adalah seseorang. Jangan biarkan mereka merampasmu lagi." Kata-kata itu menghantam kesadaran Yun Chen-hai. Amarah dan rasa sakit bercampur, tetapi juga muncul getaran lain, keinginan untuk tidak lagi diperlakukan seperti sampah. Ia bukan murid rendahan, bukan korban, dan bukan boneka akar utama. Dengan tekad itu, ia menggerakkan seluruh akarnya. Ratusan akar raksasa mencuat dari tanah, melingkar di udara, berkilat dengan cahaya hijau keemasan. Suara bumi retak menggema, dan malam itu, pohon kehidupan menunjukkan taringnya untuk pertama kali. Akar-akar raksasa melesat, meliuk di udara seperti naga hitam yang bangkit dari perut bumi. Suara gemuruh tanah membuat burung-burung malam beterbangan panik, sementara para murid sekte Seribu Api menatap dengan wajah pucat. Ini bukan pohon biasa, salah seorang berteriak. Namun sebelum sempat lari, seutas akar melesat dan melilit tubuhnya. Jeritannya terdengar sebentar, lalu tubuhnya tersedot kering, jatuh sebagai bangkai. Feng Lianhuo tidak bergeming. Api biru membara di seluruh tubuhnya, matanya menyala penuh gairah. Luar biasa, pohon hidup, benar-benar harta surgawi. Dengan kekuatan ini, aku akan menjadi penguasa Xuanjing. Ia melompat tinggi, kedua tangannya memadatkan api biru menjadi pedang api raksasa.
Dengan teriakan keras, ia menebaskannya ke arah akar yang melayang di depan wajahnya. Ledakan terdengar, cahaya biru membelah kegelapan. Salah satu akar terpotong dan terbakar, getarannya menyiksa kesadaran Yun Zhenhai. Rasa sakit itu menusuk seolah sebagian tubuhnya dicabik-cabik. Namun rasa sakit itu justru membakar amarahnya. Akar-akar lain menegang, menyapu seperti cambuk naga, menghantam tanah hingga tercipta kawah besar. Beberapa murid Sekte Seribu Api terpental, tulang mereka patah oleh hantaman dahsyat itu. Lin Qiue menutup mulutnya, matanya membesar melihat pertarungan dahsyat di hadapannya. Ia tahu jika pohon ini kalah, seluruh hutan akan jadi abu. Tapi jika menang, darah yang tumpah akan mengalir seperti sungai. "Berhenti," jeritnya, meski suaranya tenggelam oleh gemuruh api dan akar. Air matanya jatuh, tubuhnya lemah. Tapi ia terus memohon dalam hati, "Jangan biarkan amarahmu menguasai segalanya." Di dalam kesadarannya, Yun Zhenhai mendengar suara lain lagi. Suara akar utama, dalam dan mengerikan. "Kau lihat, mereka akan terus datang, menebangmu, membakarmu, memakanmu. Kenapa kau masih ragu? Hancurkan saja semua." Yun Zhenhai menggertakkan giginya. Aku tidak akan membiarkan diriku hanya jadi monster pemakan jiwa." Ia mengerahkan kehendaknya, memusatkan energi dari seluruh akar ke satu titik. Dari batang pohon, cahaya hijau keemasan meledak, memancar hingga ke langit malam. Cahaya itu murni, seperti embun pagi, menggetarkan hati setiap makhluk di hutan. Burung-burung berhenti berteriak, hewan-hewan berlutut, bahkan Lin Qiue merasa tubuhnya semakin ringan. Feng Lianhuo mendengus. Cahaya indah, tapi tetap saja lemah di hadapan api. Ia melesat, pedang api biru menebas ke arah batang utama. Namun saat tebasan itu hampir menyentuh, akar-akar yang bercahaya hijau berkilat menangkis serangan itu dengan kekuatan yang membuat tanah berguncang. Api biru dan cahaya hijau saling bertabrakan, menimbulkan gelombang energi yang merobek pepohonan di sekitarnya. Tubuh para murid Sekte Seribu Api terhempas jauh, sebagian langsung tak sadarkan diri. Hanya Feng Lianhuo yang bertahan, wajahnya dipenuhi kegilaan. "Yah, lawan aku lebih keras lagi." Sementara itu, Yun Zhenhai merasakan energinya terkuras deras. Setiap kali ia menahan api biru, sebagian dari dirinya terbakar. Ia tahu ia tak bisa terus bertahan dengan cara ini. "Jika aku kalah, aku akan ditebang. Jika aku menang, aku mungkin akan kehilangan seluruh kendali." Gumam batinnya bergetar, bingung di antara dua pilihan. Lin Qiue meraih akar di dekatnya, berteriak dengan segenap tenaga yang tersisa, "Kau bukan pohon, kau Yun Zhenhai. Kau adalah orang yang pernah dikhianati, tapi tetap hidup sampai sekarang. Ingat siapa dirimu." Suara itu seperti petir yang menyambar hati Yun Zhenhai. Cahaya hijau di tubuh pohon mendadak berubah lebih terang, bercampur dengan aura gelap dari akar utama. Dua kekuatan berlawanan itu bertabrakan dalam tubuhnya, menimbulkan gemuruh dahsyat. Feng Lianhuo tertegun, lalu tertawa lantang. "Hahaha, ini semakin menarik. Aku tidak hanya akan menebang pohon, aku akan merebut jiwamu juga." Yun Zhenhai berteriak dalam batin, suara yang mengguncang seluruh hutan. "Feng Lianhuo, malam ini kau akan tahu apa artinya dikubur oleh akar kehidupan." Akar-akar raksasa berputar, membentuk pusaran besar yang menelan cahaya bulan. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Langit malam seperti robek, diterangi cahaya, hijau keemasan, dan api biru yang saling berbenturan. Getaran energi menyebar hingga lembah jauh, membuat hewan-hewan lari tunggang langgang. Feng Lianhuo melompat di udara. Tubuhnya diliputi api biru pekat, seperti dewa perang api. Senyum gila menghiasi wajahnya, matanya menatap batang pohon raksasa dengan penuh hasrat membunuh. "Yun Zhenhai, kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan akar-akar busuk itu?" teriaknya, lalu ia meremas udara. Api biru berubah menjadi naga api yang mengaum dan menerjang. Naga api itu melesat, melilit batang pohon, mencoba membakar hingga ke akar. Suara kayu terbakar terdengar, namun akar bercahaya hijau keemasan melingkar dan menelan api itu seperti sungai yang menyerap bara. Yun Zhenhai merasakan tubuhnya gemetar. Setiap kali api biru membakar, ia harus menyalurkan energi kehidupan untuk menahannya. Jika terlalu lama, pohon ini akan layu dan jiwanya ikut hancur.
Lin Qiue menatap dengan cemas, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia berlari mendekat, tapi angin badai dari benturan energi membuatnya terlempar beberapa langkah. Zhenhai, bertahanlah. Dalam kesadarannya, suara akar utama menggema. Gunakan aku sepenuhnya. Biarkan akar-akar ini menelan darah dan jiwa musuhmu. Itu satu-satunya cara kau bisa menang. Yun Zhenhai menggertakkan giginya. Jika aku menuruti kata-katamu, aku akan jadi monster. Namun setiap kali ia menolak, serangan Feng Lianhuo semakin ganas, dan tanah di sekitarnya sudah berubah jadi padang api. Feng Lianhuo mengibaskan pedangnya, mengirimkan gelombang api biru yang membelah tanah sepanjang puluhan meter. Murid-murid Sekte Seribu Api yang tersisa hanya bisa berteriak ngeri melihat betapa besar kekuatan gurunya. Api surgawi, guruku benar-benar tak tertandingi. Salah satu berteriak meski wajahnya sendiri pucat ketakutan. Yun Zhenhai mengangkat suaranya bergemuruh di seluruh hutan. Feng Lianhuo, kau haus darah. Aku tidak akan membiarkanmu membakar dunia ini. Akar-akar raksasa menghantam tanah, lalu muncul kembali dengan cepat, menyusup di bawah kaki Feng Lianhuo. Dari tanah, puluhan akar menjulur, membentuk penjara hijau keemasan yang menutup rapat dari segala arah. Namun Feng Lianhuo hanya tertawa. Penjara busuk ini tak akan mampu menahan apiku. Api biru di tubuhnya semakin pekat, lalu meledak. Suara ledakan membuat seluruh penjara akar itu terbakar dan meledak berkeping-keping. Gelombang panas yang ditimbulkan membuat pepohonan di sekitar langsung menjadi abu. Lin Qiue menutup wajahnya dengan lengan, tubuhnya hampir terseret badai api. Di dalam pohon, Yun Zhenhai hampir terhuyung. Tidak, kekuatanku belum cukup. Ia ingin menyerah, tapi saat itu suara Lin Qiue menembus gemuruh api. Zhenhai, kau bukan sendirian, aku bersamamu. Suara itu bagaikan embun di padang kering. Yun Zhenhai menggenggam hatinya erat. Tiba-tiba cahaya hijau yang tadinya hampir padam menyala kembali, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Akar-akar pohon berkilat, tapi bukan hanya akar yang bergerak. Dari batang utama, sosok samar muncul. Itu adalah Yun Zhenhai dalam wujud manusia, tubuhnya bercahaya hijau keemasan, seakan roh pohon bersatu dengan jiwa manusia. Feng Lianhuo terkejut lalu menyeringai. Hahaha, jadi akhirnya kau keluar juga. Bagus, aku lebih suka membakar manusia daripada batang kayu. Mata Yun Zhenhai bersinar tajam. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan terbakar malam ini. Dua kekuatan bertabrakan kembali, api biru yang membakar langit melawan cahaya kehidupan yang menyalakan bumi. Malam itu, hutan menjadi medan perang dua kekuatan yang tak seharusnya ada di dunia. Benturan antara cahaya hijau keemasan dan api biru membuat langit malam seperti retak. Suara ledakan terus bergema, bahkan desa-desa jauh bisa melihat cahaya aneh menyala di cakrawala. Tubuh Yun Zhenhai yang kini memancarkan cahaya hijau keemasan berdiri tegak, meski setiap langkahnya seperti menahan berat seluruh bumi. Energi kehidupan mengalir deras dari akar pohon, namun itu juga perlahan menggerogoti jiwanya. Feng Lianhuo dengan tubuh yang diliputi api biru terlihat semakin beringas. Api di matanya berputar seperti pusaran neraka. Kau pikir bisa menahan api warisan keluarga Feng? Kau salah besar, Zhenhai. Ia merentangkan tangannya. Dari tubuhnya terbentuk lingkaran api biru dengan simbol-simbol kuno memancarkan aura purba. Ini adalah darah leluhurku, api yang tak pernah padam, sekarang menyala. Lingkaran api itu meledak, menghasilkan semburan biru yang membakar segala yang disentuhnya. Tanah retak, batu-batu meleleh, dan langit dipenuhi asap. Yun Zhenhai menancapkan kedua tangannya ke tanah, dan akar-akar raksasa segera bermunculan, membentuk dinding berlapis-lapis. Dinding itu bercahaya hijau, seolah ribuan roh hutan menyatu untuk melindungi. Benturan keduanya membuat suara keras yang menusuk telinga. Dinding akar perlahan terbakar, tapi setiap kali hancur, akar baru muncul seakan tak terbatas. Lin Qiue menatap dari kejauhan dengan wajah penuh kecemasan. Api itu bukan api biasa. Zhenhai, jika kau terus memaksakan diri, tubuhmu bisa runtuh. Di dalam dirinya, suara akar utama kembali bergema.
Jika kau ingin menang, biarkan aku menyerap darahnya. Darah Feng adalah kunci. Darah itu bisa membuka segel dalam dirimu. Yun Zhenhai terdiam sejenak. Menyerap darah? Tidak, itu berarti aku harus merampas hidupnya secara penuh. Ia menggertakkan gigi, kebingungan antara bertahan hidup atau kehilangan dirinya sendiri. Feng Lianhuo tertawa, melangkah maju dengan langkah penuh api. Apa kau takut, Yun Zhenhai? Kau hanya pohon busuk yang kebetulan bisa berdiri. Kau tidak layak melawan garis darah Feng. Kemarahan Yun Zhenhai akhirnya pecah. Ia berteriak, dan akar-akar pohon menyatu membentuk tombak hijau emas yang berdenyut seperti jantung hidup. Dengan satu gerakan, ia melemparkannya ke arah Feng Lianhuo. Tombak itu menembus api biru, mendesak ke arah dada Feng. Untuk pertama kalinya, mata Feng Lianhuo melebar. Ia menangkis dengan pedang apinya, namun ujung tombak berhasil menggores lengannya. Darah biru keluar, menetes ke tanah. Begitu darah itu menyentuh bumi, tanah langsung mendidih seolah tidak bisa menampungnya. Tiba-tiba, akar-akar Yun Zhenhai bergerak sendiri, melingkar ke arah tetesan darah itu dan menyerapnya. Saat darah itu masuk, cahaya hijau dalam tubuh Yun Zhenhai berubah. Ada kilatan biru bercampur di dalamnya. Tubuhnya bergetar keras, setengah sakit, setengah seperti mendapatkan kekuatan baru. Apa? Ini? Akar utama tertawa dalam kesadarannya. Inilah yang ku maksud. Darah Feng adalah kunci. Kau bukan sekadar pohon, kau adalah persimpangan antara kehidupan dan kehancuran. Darahnya akan membuka jalanmu. Feng Lianhuo menyadari apa yang terjadi, wajahnya berubah ngeri. Tidak, tidak mungkin. Darah keluargaku diserap olehmu? Yun Zhenhai mengangkat kepalanya. Matanya kini bersinar hijau dengan kilatan biru yang menakutkan. Suaranya berat, tapi mantap. Feng Lianhuo, mulai saat ini kau bukan lagi pemburu. Kau yang menjadi mangsa. Pertarungan yang tadinya seimbang kini berbalik. Untuk pertama kalinya, Feng Lianhuo merasa api birunya tidak lagi cukup untuk membakar akar yang kini berubah liar dan semakin kuat. Langit malam tampak seperti neraka terbuka. Akar-akar hijau keemasan yang kini bercampur kilatan biru meliuk ke segala arah, menembus tanah dan udara, berusaha membungkus Feng Lianhuo. Feng Lianhuo berteriak marah sambil mengangkat pedangnya. Api biru yang melingkupi tubuhnya semakin liar, membentuk naga api yang mengaum dan menyerang akar-akar tersebut. Aku tidak akan kalah dari makhluk busuk sepertimu. Namun naga api itu mendadak bergetar, lalu tersedot ke dalam akar yang menempel di udara. Api biru menyusut, menyatu ke dalam tubuh Yun Zhenhai. Mata Zhenhai kini semakin terang, irisnya berputar seperti pusaran hijau biru yang menakutkan. Tubuhnya bergetar keras, seolah dua kekuatan berbeda sedang bertarung di dalam dirinya. Suara akar utama menggema lebih keras dari sebelumnya. Serap semuanya. Biarkan darah dan api leluhur Feng menjadi bagian dari akar kehidupanmu. Yun Zhenhai menggertakkan giginya, menahan teriakan. Tidak, aku bukan monster. Aku tidak boleh kehilangan diriku. Namun akar-akar di tubuhnya bergerak sendiri, menyerap energi api dari segala arah. Lin Qiyue berlari mendekat, wajahnya pucat. Zhenhai, hentikan. Jika kau terus begini, kau akan hancur dari dalam. Api biru itu bukan milikmu. Suara tawa akar utama membalas dengan dingin. Dia tidak mengerti. Kau adalah jembatan, Yun Zhenhai. Tubuhmu adalah tanah baru, darahmu adalah sungai baru. Hanya dengan menelan api ini, akar kehidupan sejati akan tumbuh. Feng Lianhuo memandang ngeri. Tubuhnya semakin melemah, api biru yang jadi kebanggaannya perlahan hilang. Tidak, mustahil. Apiku, warisan keluargaku, bagaimana bisa ditelan begitu saja? Zhenhai menatapnya dengan mata yang kini bukan lagi sepenuhnya miliknya. Feng Lianhuo, kau pikir warisanmu abadi? Mulai sekarang apimu adalah makananku. Ia mengangkat tangannya, dan akar-akar berlumur api biru segera meraih Feng Lianhuo, melilit tubuhnya seperti ular raksasa. Api yang tadinya menyala kini justru menjadi rantai yang membakar tubuh Feng sendiri. Lin Qiyue berteriak, Zhenhai, hentikan. Kalau kau membunuhnya dengan cara ini, kau tidak akan bisa kembali seperti semula. Namun, telinga Zhenhai seolah tertutup.
Suara akar utama semakin keras, menelan pikirannya. Hancurkan dia. Dengan darahnya, kau akan melampaui batas manusia. Kau akan menjadi akar dari dunia ini. Tubuh Zhenhai bergetar. Sebagian wajahnya sudah mulai retak, muncul garis hijau keemasan yang berdenyut seperti akar di bawah kulit. Ia mengangkat tombak akar yang menyala biru hijau. Di dalam hatinya, suara lirih lain muncul, bukan dari akar utama, melainkan gema samar yang asing. Jika kau menelan semuanya, kau akan kehilangan jiwamu. Pilihlah Zhenhai, kehidupan atau kehancuran. Ia terhenti, tombak di tangannya bergetar. Akar utama meraung dalam pikirannya. Jangan dengarkan, itu hanyalah suara penghalang, kau harus maju. Namun dalam tatapannya, Zhenhai melihat Lin Qiue menangis. Air mata gadis itu jatuh, suaranya gemetar. Aku tidak peduli kau jadi manusia atau pohon, aku hanya tidak ingin kehilanganmu, Zhenhai. Tombak akar yang terarah ke dada Feng Lianhuo berhenti tepat di depan kulitnya. Zhenhai menutup mata, tubuhnya bergetar hebat, seolah dua kekuatan berusaha merobeknya dari dalam. Feng Lianhuo, meski hampir hancur, menatapnya dengan tatapan campur aduk antara ketakutan dan kebencian. Kau, apa sebenarnya dirimu? Manusia atau iblis pohon? Langit kembali bergemuruh. Cahaya hijau biru menyelimuti Yun Zhenhai, membentuk siluet besar pohon raksasa di belakangnya. Pohon itu bercabang ribuan, setiap cabangnya bersinar seperti akar kehidupan. Tapi di sela-sela cabang ada bayangan api biru yang terus menggerogoti. Lin Qiue menutup mulutnya, gemetar. Zhenhai, jangan biarkan dirimu ditelan. Episode berakhir dengan tubuh Yun Zhenhai yang setengahnya bercahaya hijau keemasan, setengahnya terbakar api biru, berdiri di tengah medan pertempuran. Ia kini bukan lagi sekadar Yun Zhenhai, ia menjadi sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak mengerti. Langit sekte dipenuhi cahaya hijau dan biru yang bertabrakan, seperti dua dunia yang memperebutkan ruang. Semua murid yang masih tersisa hanya bisa berjongkok ketakutan, menyaksikan sosok Yun Zhenhai berdiri di tengahnya. Tubuhnya dipenuhi retakan akar berwarna hijau keemasan, bercampur dengan api biru yang berkobar liar. Dua kekuatan itu tidak menyatu, melainkan saling menggerogoti, dan Zhenhai sendiri tampak hampir terbelah. Feng Lianhuo sudah tergeletak tak berdaya, napasnya terputus-putus. Warisan api biru yang dulu ia banggakan, kini hanya sisa percikan samar, nyaris sepenuhnya ditelan oleh akar kehidupan yang liar. Lin Qiue mendekat dengan hati-hati, takut sekaligus cemas. Zhenhai, dengarkan aku. Kau harus mengendalikan dirimu, atau tubuhmu akan hancur. Namun mata Yun Zhenhai kini bercampur. Iris kiri berwarna hijau keemasan berputar seperti pusaran, sedangkan iris kanan membara biru seperti bara api yang hendak meledak. Aku tidak tahu. Apakah ini masih diriku sendiri? Tiba-tiba dari atas langit muncul suara bergema yang begitu agung, membuat bumi bergetar. Suara itu dingin, tanpa emosi. Akhirnya muncul penerus akar kehidupan yang baru. Semua orang mendongak. Langit terbelah, menampakkan mata raksasa berwarna hijau pucat, menatap lurus ke arah Zhenhai. Murid-murid langsung berlutut, beberapa bahkan pingsan karena tekanan spiritual yang terlalu besar. Zhenhai sendiri terhuyung, merasa dadanya diremas dari dalam. Siapa kau? Tanyanya. Suaranya serak dan bergetar. Mata hijau itu berkedip lambat. Aku adalah salah satu dari 12 penjaga langit. Tugas kami adalah menjaga keseimbangan antara akar dan api. Dan kau, Yun Zhenhai, telah melampaui garis batas. Lin Qiue memucat. Penjaga langit? Apa mungkin itu benar-benar makhluk dari legenda? Bukankah mereka sudah lama hilang dari dunia ini? Feng Lianhuo yang setengah sadar terbatuk darah, tertawa getir. Heh, aku sudah kalah, tapi kau Zhenhai, nasibmu jauh lebih buruk. Penjaga langit tidak pernah membiarkan sesuatu yang tidak murni hidup terlalu lama. Suara penjaga langit kembali bergema. Kau adalah anomali, setengah akar, setengah api. Dunia tidak membutuhkan makhluk seperti dirimu. Namun, jika kau sanggup bertahan, buktikan dengan kekuatanmu. Jika tidak, aku sendiri yang akan menghapusmu. Akar-akar hijau di tubuh Zhenhai mendadak bergetar, seperti dipanggil. Api biru juga berkobar lebih besar, seakan menantang.
Dua kekuatan itu mendorong tubuhnya ke arah batas baru, membuat darahnya mendidih. Zhenhai berlutut, mencengkeram tanah, wajahnya terpelintir antara rasa sakit dan amarah. Aku tidak peduli siapa yang menginginkan aku mati. Dunia ini sudah merampas banyak hal dariku. Jika harus menjadi anomali, aku akan melawan sampai akhir. Tiba-tiba, dari dalam tubuhnya, suara akar utama menggema lagi, penuh kegembiraan. Ya, lawan mereka semua. Dengan itu, kau akan menjadi akar dunia yang sesungguhnya. Namun suara samar yang sebelumnya memperingatkan Zhenhai kembali muncul di hatinya, kali ini lebih jelas. Jika kau terus mengikuti suara akar itu, kau akan kehilangan dirimu sepenuhnya. Jangan lupa siapa kau sebenarnya, Yun Zhenhai. Zhenhai terdiam sesaat, terhuyung di antara dua suara yang saling bertentangan. Lin Qiue berlari ke arahnya, berusaha menggenggam tangannya. Aku percaya kau masih Zhenhai yang kukenal. Jangan biarkan suara itu menguasaimu. Penjaga langit mengangkat suaranya, bergema seperti petir. Bersiaplah, anak akar. Ujianmu dimulai sekarang. Jika kau gagal, kau tidak hanya mati, rohmu akan dihapus, seakan kau tak pernah ada di dunia ini. Cahaya hijau pucat dari mata di langit jatuh menimpa Zhenhai. Tubuhnya langsung bergetar hebat. Akar dan api di dalam dirinya meledak lebih liar, berusaha menelan cahaya itu. Medan sekte berguncang. Tanah terbelah, udara mendidih, dan murid-murid berteriak ketakutan. Yun Zhenhai kini berdiri di tengah pusaran energi yang bisa menghancurkan seluruh sekte jika tak terkendali. Episode ditutup dengan sosok Zhenhai yang menatap balik ke langit dengan satu mata hijau bercahaya akar dan satu mata biru berkobar api, berteriak keras. Kalau dunia tidak menginginkanku, maka aku akan menciptakan dunia yang baru. Suara langit bergetar seiring mata hijau raksasa itu menurunkan tekanan spiritual yang lebih dahsyat. Udara seolah menjadi cairan padat yang menghimpit dada setiap orang, membuat murid-murid sekte berjatuhan tak sadarkan diri. Yun Zhenhai berdiri terengah-engah, tubuhnya diliputi pusaran akar hijau keemasan dan api biru yang saling melahap. Tekanan itu menekan hingga tulangnya berderit, seolah setiap sendinya hendak patah. Ujian pertama, kau harus menahan cahaya penghapus. Jika jiwamu lemah, kau akan sirna dalam sekejap, suara penjaga langit bergema. Seketika, cahaya hijau pucat jatuh dari mata raksasa itu, menghantam langsung dada Zhenhai. Tubuhnya bergetar keras, asap putih keluar dari kulitnya, seolah jiwanya terbakar dari dalam. Lin Qiue berteriak, namun tak bisa mendekat. Lapisan cahaya itu memisahkan mereka, seakan ingin menegaskan bahwa ujian ini hanya untuk Zhenhai seorang. Zhenhai menahan sakitnya, menggertakkan gigi hingga darah mengalir dari sudut bibirnya. Kalau ini hanya ujian jiwa, maka aku akan membuat jiwaku lebih keras daripada baja. Akar-akar di tubuhnya bergerak liar, menyelubungi tubuhnya, sementara api biru menyusup ke dalam celah-celah itu. Dua kekuatan yang biasanya saling menolak, kini dipaksa bekerja sama untuk melindungi jiwanya. Penjaga langit mendengus dingin. Menarik, kau memaksa dua kekuatan bertolak belakang bersatu. Tapi bisakah kau melanjutkan ke tahap berikutnya? Tiba-tiba, cahaya hijau berubah menjadi bentuk kabut yang berputar, lalu menyatu menjadi sosok-sosok bayangan. Mereka memiliki wajah orang-orang yang dulu pernah Zhenhai bunuh. Bandit di lembah, murid-murid sekte musuh, hingga bahkan wajah gurunya sendiri, Master Lei Guang. Bayangan-bayangan itu berteriak, menyalahkannya, menuduhnya sebagai iblis yang haus darah. Setiap teriakan menusuk telinga, membuat kepala Zhenhai hampir pecah. Tidak, diam kalian. Zhenhai meraung, namun bayangan itu terus maju, mencengkeram tubuhnya, menanamkan rasa bersalah dan penyesalan. Suara samar yang sebelumnya selalu muncul, kembali terdengar di dalam hatinya. Jangan biarkan rasa bersalah itu melahapmu. Ingat tujuanmu. Kau bukan hanya pembunuh. Mata biru. Zhenhai berkilat, ia meninju bayangan-bayangan itu dengan api yang meledak keluar dari tubuhnya. Aku tahu dosa-dosaku, tapi aku hidup bukan untuk tunduk pada masa lalu. Aku hidup untuk mengukir jalanku sendiri. Bayangan satu persatu terbakar dan hancur menjadi abu. Namun begitu lenyap, mereka meninggalkan luka di jiwa Zhenhai, membuat napasnya semakin berat. Penjaga langit kembali bergema. Kau berhasil melewati ujian rasa bersalah. Sekarang, ujian terakhir, hadapi dirimu sendiri. Kabut hijau berkumpul lagi,
membentuk sosok yang identik dengan Yun Zhenhai, lengkap dengan akar dan api yang sama. Namun wajahnya lebih dingin, matanya penuh kebencian. Aku adalah kau yang sebenarnya. Kau hanyalah monster, bukan manusia. Zhenhai terdiam sesaat, lalu tersenyum getir. Kalau begitu, aku akan melawan diriku sendiri sampai hanya satu yang tersisa. Dua Zhenhai itu saling menyerang, satu dengan akar yang menjerat, satu dengan api yang membakar. Setiap serangan adalah cermin. Setiap luka adalah pengingat bahwa ia sedang melawan bagian terdalam dari dirinya sendiri. Pertarungan mengguncang seluruh sekte, tanah terbelah, gunung bergetar. Murid-murid yang masih sadar hanya bisa berdoa, sementara Lin Qiyue menatap dengan mata berkaca-kaca, menggenggam erat tangannya sendiri. Episode berakhir dengan dua sosok Zhenhai yang saling menerjang di tengah ledakan cahaya hijau dan biru, sementara mata raksasa penjaga langit terus mengamati dengan dingin. Apakah kau akan jadi manusia, atau hanya anomali yang harus dimusnahkan? Ledakan cahaya hijau dan biru memecah udara, menyilaukan mata setiap orang yang menyaksikan. Saat debu mereda, dua sosok Yun Zhenhai tampak saling berhadapan. Sama-sama terluka, namun dengan aura yang tak berkurang sedikit pun. Bayangan Zhenhai mengangkat tangannya, akar-akar hitam menyembur dari tanah, lebih liar dan ganas daripada milik Zhenhai asli. Aku adalah sisi yang kau tolak. Kau ingin menjadi manusia, tapi pada akhirnya kekuatanmu bukan milik manusia. Zhenhai terengah-engah, tubuhnya penuh luka terbakar. Namun ia menegakkan punggungnya, api biru menyelimuti kedua tangannya. Kalau aku bukan manusia, lalu siapa aku? Aku akan menentukan itu sendiri. Pertarungan pun kembali pecah. Bayangan Zhenhai menyerang dengan akar-akar hitam yang melilit, sedangkan Zhenhai asli menangkis dengan kobaran api biru yang melumat. Setiap benturan menghasilkan kilatan energi hijau kebiruan yang memecah bebatuan di sekitarnya. Penjaga langit memperhatikan dengan mata dingin. Inilah inti ujian. Jika ia tidak bisa menundukkan dirinya sendiri, maka ia akan binasa sebagai monster. Zhenhai ditekan mundur, darah segar menyembur dari mulutnya. Bayangan dirinya tertawa getir. Kau terlalu naif. Kau ingin menolong orang lain, melindungi sekte, bahkan gadis itu, tapi pada akhirnya semua hanya akan takut padamu. Suara itu menggema di kepala Zhenhai, menusuk hatinya seperti pisau. Ia teringat tatapan ketakutan dari murid-murid sekte, bisikan-bisikan di belakangnya yang menyebutnya sebagai anomali. Namun dari kerumunan, Lin Qiyue berteriak, suaranya pecah, "Zhenhai, aku percaya padamu. Kau bukan monster." Teriakan itu bagai cahaya kecil yang menembus kabut pekat dalam jiwanya. Zhenhai tersenyum pahit lalu menatap bayangannya dengan mata mantap. Mungkin benar, banyak yang takut padaku. Tapi ada setidaknya satu orang yang percaya, dan itu cukup untuk membuatku berdiri. Api biru di tubuhnya membesar, bukan lagi sekadar kobaran destruktif, melainkan api yang menghangatkan. Bayangan itu terhuyung mundur, wajahnya retak seperti cermin yang mulai pecah. Tidak mungkin, kau menolak dirimu sendiri, tapi tetap bertahan. Raung bayangan itu sebelum menyerang terakhir kali dengan taring akar hitam yang menusuk langsung ke jantung Zhenhai. Namun kali ini, Zhenhai tidak menangkis dengan kekerasan. Ia membuka dadanya, membiarkan akar itu menembus, lalu memeluk bayangan dirinya erat. Aku tidak akan menghapusmu. Kau adalah bagian dari diriku, tapi aku akan mengendalikannya, bukan sebaliknya. Bayangan itu berteriak, tubuhnya meledak menjadi pecahan cahaya hitam, lalu terserap kembali ke dalam tubuh Zhenhai. Seketika, akar-akar yang menjalar di tubuhnya berubah menjadi hijau keemasan penuh kehidupan. Sementara api biru yang menyelubunginya menjadi lebih stabil, tenang namun sangat mematikan. Penjaga langit menatap dengan mata menyipit. Dia berhasil menyatu dengan sisi gelapnya. Tidak menolak, tidak tenggelam, tapi menjadikannya kekuatan. Zhenhai terjatuh berlutut, napasnya berat, tapi senyuman muncul di wajahnya. Aku bukan monster, bukan pula manusia biasa. Aku adalah Yun Zhenhai, akar kehidupan dan api biru yang berjalan di jalannya sendiri. Lin Qiyue berlari menembus lapisan cahaya yang kini memudar, langsung memeluknya. Air matanya jatuh ke bahu Zhenhai, membuat hatinya bergetar hangat.
Murid-murid sekte yang masih tersisa menatap dengan campuran takjub dan ketakutan. Tak seorang pun yang bisa menyangkal, Yun Zhenhai kini telah melewati batas manusia biasa. Di atas sana, mata hijau penjaga langit berputar perlahan, sebelum perlahan memudar dari langit. Namun sebelum lenyap, suara dinginnya bergema sekali lagi. Kau lulus ujian jiwa, tapi ingatlah, jalanmu baru saja dimulai. Dunia luar akan lebih kejam daripada bayanganmu sendiri. Zhenhai menunduk, tangannya mengepal. Ia tahu, perjalanan yang menantinya setelah ini bukan hanya pertarungan kekuatan, tapi juga pertarungan melawan dunia yang tidak akan pernah sepenuhnya menerimanya. Episode berakhir dengan bayangan sekte yang hancur, murid-murid yang terkapar, dan di tengah reruntuhan itu, Yun Zhenhai berdiri bersama Lin Qiyue. Tatapan matanya mantap menatap ke arah langit, seolah menantang nasib itu sendiri. Malam itu, reruntuhan sekte akar langit hanya diterangi oleh cahaya bulan. Angin berhembus, membawa bau darah dan tanah terbakar. Yun Zhenhai duduk bersila di atas batu besar, menyembuhkan luka-lukanya dengan energi baru yang berputar di tubuhnya. Api biru menyatu dengan akar hijau keemasan, menciptakan aliran spiritual yang lebih stabil daripada sebelumnya. Lin Qiyue duduk tak jauh darinya, menatap tanpa berkata-kata. Ia merasa lega sekaligus takut. Zhenhai sudah terlalu berbeda, dan kekuatannya kini bahkan tak bisa dipahami. Namun dalam hatinya, keyakinan tidak berubah. Selama orang itu masih Yun Zhenhai, ia akan tetap di sisinya. Sementara itu, bisikan mulai terdengar di antara murid-murid sekte yang selamat. Apakah dia masih Yun Zhenhai yang kita kenal? Tanya seorang murid. Dia menyatu dengan monster itu. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Yang lain menimpali, tapi jika bukan dia, kita semua sudah mati. Di tengah bisikan itu, seorang tetua yang masih hidup, Shu Liang, melangkah maju dengan tongkatnya. Ia menatap Zhenhai dengan mata penuh keraguan, sekaligus hormat. Kau telah menyelamatkan sekte ini, tapi kau juga telah membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Dunia luar tidak akan tinggal diam setelah mengetahui apa yang terjadi di sini. Seakan menegaskan ucapannya, langit malam bergetar. Garis cahaya hijau melesat, membentuk pola runik di udara. Sebuah gerbang bercahaya terbuka, dan dari dalamnya keluar sekelompok sosok berjubah hitam. Aura mereka berat dan dingin. Lihatlah, benar kabar itu. Penjaga langit telah bangkit, dan bocah ini yang memicunya. Ucap salah satu dari mereka dengan suara serak. Matanya bersinar merah samar, menatap Zhenhai penuh minat. Zhenhai berdiri, masih terhuyung, tapi tatapannya tak gentar. Kalian siapa? Pemimpin kelompok itu tertawa rendah. Kami adalah utusan dari Yin Luo Pavilion, organisasi yang meneliti warisan kuno. Kami datang bukan untuk sektemu, melainkan untukmu, Yun Zhenhai. Lin Qiyue berdiri di sampingnya, menggenggam pedangnya erat. Kalian tidak akan menyentuhnya. Utusan itu melangkah maju, aura menekannya bagai gunung. Murid-murid sekte langsung tersungkur, tak mampu bergerak. Gadis kecil, apa yang kau bisa lakukan? Kami hanya perlu menarik bocah itu, dan dunia luar akan menyambut kehadirannya dengan darah. Namun sebelum ia sempat mendekat, akar-akar hijau keemasan meledak dari tanah, melilit kaki-kaki mereka. Dalam sekejap, api biru menyusul, menyambar akar itu hingga menyala seperti naga api. Para utusan terhuyung mundur, wajah mereka terkejut. Aku tidak peduli siapa kalian, ucap Zhenhai, suaranya dingin. Tapi kalau tujuan kalian adalah menjadikanku alat, maka aku akan menghancurkan kalian terlebih dahulu. Pemimpin utusan tersenyum miring, mengangkat tangannya, memecahkan akar yang melilitnya dengan sekali hentakan. Menarik. Kau bahkan bisa mengendalikan dua kekuatan yang bertolak belakang. Kau memang anomali yang kami cari. Tapi ingat, Yun Zhenhai, semakin kau tumbuh, semakin banyak yang akan memburumu. Setelah mengatakan itu, ia melambaikan tangan. Gerbang hijau kembali terbuka dan mereka menghilang satu persatu, meninggalkan aura dingin yang masih menggantung di udara. Hening menyelimuti sekte. Semua mata kini tertuju pada Zhenhai, bukan dengan kelegaan, melainkan dengan ketakutan yang semakin nyata. Bisikan kembali terdengar, Yin Luo Pavilion, kalau mereka tertarik padanya, bukankah itu berarti bencana? Shu Liang mengetukkan tongkatnya ke tanah, suaranya berat. Zhenhai, pilihan ada padamu. Tinggal di sini, dan sekte akan selalu dalam bahaya.
atau pergi, membawa ancaman itu bersamamu, tapi membuka jalan yang mungkin bisa kau taklukkan. Zenhai menutup matanya sebentar, lalu menarik napas panjang. Aku tidak ingin sekte ini hancur karena keberadaanku. Aku akan pergi. Lin Qiyue menoleh cepat, wajahnya pucat. Tidak, kalau kau pergi sendirian, mereka akan memburumu dari segala arah. Aku ikut. Zenhai menatapnya, hatinya bergetar oleh ketulusan itu. Namun ia juga tahu bahaya yang menanti. Qiyue, jalan ini akan penuh darah dan kegelapan. Kau siap menghadapinya? Tanpa ragu, Qiyue mengangguk. Selama ada di sisimu, aku tidak takut. Tetua Shuliang hanya bisa menghela napas. Kalau begitu, Yun Zhenhai, pergilah. Tapi ingatlah, langkah pertama yang kau ambil ke dunia luar akan menentukan apakah kau menjadi penyelamat atau malapetaka. Malam itu, Yun Zhenhai berdiri di gerbang sekte, menatap keluar dengan api biru dan akar emas berputar pelan di tubuhnya. Lin Qiyue berdiri di sampingnya, menggenggam pedang. Di belakang mereka, murid-murid menatap penuh campuran harap dan takut, dan ketika langkah kakinya melewati gerbang itu, sebuah era baru pun dimulai. Era di mana Yun Zhenhai tidak lagi hanya melawan bayangan dirinya, tapi juga seluruh dunia yang menolak keberadaannya. Fajar menyingsing ketika Yun Zhenhai dan Lin Qiyue menuruni gunung. Udara luar terasa asing, penuh dengan suara burung, desir angin, dan kehidupan yang berbeda dari sekte yang porak-poranda mereka tinggalkan. Namun, di balik ketenangan itu, Zenhai bisa merasakan tatapan-tatapan tak kasat mata, seolah langit dan bumi sendiri tengah mengawasinya. Ini dunia luar, bisik Qiyue sambil menatap jalan berliku di depan. Sudah lama aku ingin melihatnya, tapi sekarang aku malah merasa takut. Zenhai menoleh, menatap wajahnya yang pucat. Kau tidak salah, dunia ini lebih berbahaya daripada yang bisa kau bayangkan, dan sekarang, aku adalah pusat dari semua bahaya itu. Hari pertama perjalanan mereka diwarnai keheningan. Mereka berjalan melewati desa-desa kecil, tempat para petani hidup sederhana. Namun setiap kali Zenhai melintas, bayi menangis tanpa sebab, hewan-hewan gelisah, dan beberapa orang tua segera menutup pintu rumah mereka. Aura asing dalam dirinya menimbulkan ketakutan bahkan tanpa ia sadari. Di sebuah pasar kecil, seorang pedagang tua menatapnya dengan mata melebar. Kau, aura itu, bukan manusia sepenuhnya. Pedagang itu langsung menutup kiosnya dan kabur, meninggalkan Zenhai terdiam. Lin Qiyue mencoba menghiburnya. Jangan dengarkan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia pun menyadari kebenaran dari ucapan pedagang tadi. Aura Zenhai kini terlalu asing untuk dianggap wajar. Menjelang sore, mereka berhenti di sebuah hutan. Zenhai duduk bersila, mencoba menenangkan energinya. Namun, begitu ia memejamkan mata, suara-suara aneh bergema di kepalanya. Tawa rendah, bisikan samar, panggilan yang seakan datang dari dunia lain. Lepaskan tubuh ini, biarkan aku yang mengambil alih. Suara itu berdesis. Api biru di tubuhnya berkobar tanpa kendali, membakar rumput di sekelilingnya. Zenhai, Qiyue panik mencoba menyentuhnya, tapi kilatan listrik hijau dari akar spiritual memantul, membuat tangannya terluka. Ia menggigit bibir, menahan sakit, dan tetap menggenggam lengannya. Bangun, aku ada di sini. Tiba-tiba, bisikan itu berhenti. Api dan akar perlahan mereda. Zenhai membuka mata, wajahnya pucat. Maaf, aku hampir kehilangan kendali. Qiyue menatapnya dengan tekad. Kalau kau tidak bisa menahan itu sendirian, biarkan aku menahan bersamamu. Jangan pernah menanggung semua ini sendirian lagi. Zenhai terdiam, matanya bergetar. Ia tahu betul kata-kata itu tulus, tapi ia juga sadar bahwa semakin lama, beban dalam dirinya akan makin sulit dikendalikan. Malam itu, sebelum mereka beristirahat, cahaya merah menyala dari kejauhan. Suara genderang perang terdengar, diikuti sorak-sorai ribuan suara. Dari balik pepohonan, mereka melihat sebuah pasukan besar dengan bendera hitam bertuliskan lambang tengkorak putih. Pasukan darah 1000 bayangan, gumam Qiyue, suaranya gemetar. Mereka terkenal kejam. Kenapa ada di sini? Pasukan itu berhenti tak jauh dari mereka. Seorang pria bertubuh besar dengan rambut merah menyala berdiri di atas kereta perang. Matanya langsung menatap Zenhai dan senyum dingin muncul di wajahnya. Jadi benar,
anomali itu berjalan di dunia luar. Zhenhai mengerutkan kening. "Siapa kau?" Pria itu mengangkat tombak hitamnya. "Namaku Lie Shan, Panglima Pasukan Darah 1000 Bayangan. Atas perintah Yinluo Pavilion, aku datang untuk menangkapmu hidup-hidup." Qi Yue segera berdiri di depan Zhenhai, pedangnya berkilau. "Kau harus melewati aku dulu." Lie Shan tertawa terbahak, suaranya bergema seperti petir. Seorang gadis kecil melindungi monster. Menarik. Tapi jangan salah paham, aku tidak hanya datang untuk menangkapmu, Yun Zhenhai. Aku datang untuk menunjukkan pada dunia bahwa keberadaanmu adalah malapetaka yang harus dihancurkan. Pasukan di belakangnya mengangkat senjata. Genderang kembali ditabuh. Hutan bergetar oleh langkah ribuan kaki. Dan di sanalah Yun Zhenhai menyadari, dunia luar bukanlah tempat untuk sekadar berjalan. Dunia luar adalah medan perang yang telah menantinya sejak ia bangkit kembali. Genderang perang bertalu-talu menggema di seluruh hutan. Burung-burung berhamburan, binatang liar melarikan diri, seakan alam sendiri tahu bencana akan dimulai. Pasukan Darah 1000, bayangan maju serentak, langkah mereka seperti gelombang hitam yang menelan bumi. Lin Qiue berdiri tegak, pedangnya bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya merespons tekanan aura ribuan tentara. Ia menatap Zhenhai. "Apa yang akan kau lakukan?" Zhenhai menunduk sebentar, lalu berdiri perlahan. Api biru dan akar hijau muncul bersamaan dari tubuhnya, memelintir udara di sekitarnya. "Aku sudah terlalu lama menahan. Jika mereka ingin melihat malapetaka, biarlah aku tunjukkan secuilnya." Li Shan mengibaskan tombak hitamnya, menciptakan riak energi yang memotong pepohonan. "Menarik! Tunjukkan padaku seberapa besar kekacauan yang bisa kau buat, Yun Zhenhai." Pasukan pertama menyerbu, ratusan prajurit dengan mata merah dan tubuh penuh tato kutukan. Mereka mengeluarkan raungan aneh saat berlari seperti makhluk buas yang bukan sepenuhnya manusia. Zhenhai mengangkat tangannya. Akar-akar spiritual menjalar dari tanah, melilit kaki para prajurit. Seketika, tubuh mereka ditarik ke bawah, dihancurkan oleh tekanan bumi. Jeritan mereka terdengar bersahutan, namun tidak satupun yang lolos. Gelombang kedua datang, kali ini memanah dari kejauhan. Puluhan ribu panah hitam melesat menembus udara, menciptakan bayangan gelap di langit. Lin Qiue mengibaskan pedangnya, menciptakan formasi pelindung berbentuk bunga lotus perak yang menangkis sebagian besar panah. Namun, beberapa masih lolos, menghantam tubuh Zhenhai. Namun anehnya, panah-panah itu tidak menembus. Api biru menyelimuti tubuhnya, membakar anak panah menjadi abu sebelum bisa melukai. Wajah Zhenhai tetap datar, seakan panah itu hanyalah debu. Lie Shan berteriak, "Jangan buang waktu, biarkan aku yang menanganinya." Ia melompat tinggi, tombaknya berputar, membawa badai api merah yang menghancurkan pepohonan dalam radius puluhan meter. Zhenhai menatapnya dengan dingin, lalu mengangkat tangannya. Api biru dari tubuhnya bersatu dengan akar hijau, membentuk tombak cahaya aneh yang berdenyut hidup. Ia melemparnya langsung ke arah Lie Shan. Kedua tombak bertabrakan di udara. Ledakan dahsyat mengguncang hutan, menciptakan kawah besar di tanah. Pasukan yang terlalu dekat meledak menjadi serpihan, tubuh mereka lenyap tanpa sisa. Lin Qiue terseret ke belakang, darah menetes dari sudut bibirnya akibat guncangan energi. Namun ia tetap bertahan, menatap Zhenhai dengan mata penuh kekhawatiran. "Jangan sampai kehilangan kendali." Lie Shan mendarat dengan terhuyung, sebagian rambutnya terbakar oleh ledakan. Namun ia tertawa, suara beratnya memekakkan telinga. "Hahaha, benar-benar kekuatan yang menentang langit, tapi semakin kau menggunakannya, semakin cepat tubuhmu hancur, Yun Zhenhai." Zhenhai tidak menjawab. Tubuhnya mulai retak seperti porselen, celah-celah biru berkilat di kulitnya. Tapi ia tetap maju, langkahnya tenang namun menakutkan. Pasukan yang tersisa mulai ragu, aura ketakutan merayap di antara mereka. Beberapa prajurit mundur tanpa perintah, tak sanggup menatap sosok yang kini lebih menyerupai dewa penghancur daripada manusia. Lie Shan meraung, menyalurkan seluruh energi ke tombaknya hingga berubah menjadi naga api merah. "Kalau begitu, biarlah kita lihat siapa yang bertahan lebih lama, kau atau aku." Zhenhai mengangkat tangannya. Dari retakan tubuhnya muncul sosok samar.
bayangan hitam dengan mata merah, wujud asing yang terus berusaha keluar. Ia menekan dadanya, lalu berbisik, "Kalau ini harga yang harus kubayar, maka biarlah dunia tahu, aku takkan mundur." Ia melompat, meninju naga api itu dengan tangan kosong. Ledakan yang terjadi menghapus seluruh hutan di sekitar, menciptakan kawah raksasa. Suara dentuman terdengar hingga bermil-mil jauhnya, membuat langit malam terbelah oleh cahaya biru dan merah yang saling bertabrakan. Ledakan di hutan itu seperti gempa bumi yang menggetarkan seluruh daratan. Tanah terbelah, sungai mendidih, dan langit malam bercahaya merah biru bagai fajar neraka. Tubuh para prajurit terhempas ke segala arah, yang lemah langsung hancur jadi abu, sementara yang kuat pun lutut mereka bergetar hebat. Zhenhai berdiri di tengah kawah, tubuhnya retak semakin parah. Dari celah-celah kulitnya, energi biru menyembur seperti lava, seolah ada sesuatu yang lebih besar di dalam tubuhnya yang ingin keluar. Nafasnya berat, matanya mulai kehilangan fokus. Li Shan, meski berdarah-darah, tertawa puas. "Kau bisa menahan tombakku, tapi tubuhmu sudah hampir hancur. Lagi sedikit saja, kau akan lenyap, Yun Zhenhai." Tombak hitamnya bergetar, naga api merah di sekitarnya mengepul, siap dilepaskan lagi. Lin Qiue berlari ke tengah kawah, meski tubuhnya sendiri hampir runtuh oleh tekanan energi. "Zhenhai, hentikan. Kalau kau terus memaksa, kau akan..." Namun sebelum ia selesai, langit mendadak berubah. Awan hitam bergulung, petir ungu menyambar-nyambar seolah langit murka pada pertarungan ini. Suara rendah, kuno, dan menekan jiwa terdengar dari balik kegelapan. "Siapa yang berani membangunkanku dari tidur panjangku?" Suara itu bukan dari manusia. Setiap kata mengguncang jiwa, membuat pasukan jatuh berlutut, mulut mereka mengeluarkan darah. Bahkan Li Shan terdiam, wajahnya tegang, aura naganya mendadak runtuh. Dari celah tubuh Zhenhai, bayangan hitam itu akhirnya keluar. Ia membentuk wujud kabur, seperti manusia purba raksasa dengan mata merah menyala dan tanduk patah di kepalanya. Tubuhnya dipenuhi rantai spiritual yang terikat pada tanah, namun rantai itu terus bergetar, hampir putus. Lin Qiue menutup mulutnya dengan tangan, wajah pucat. Itu bukan kekuatan biasa, itu leluhur yang disegel. Li Shan menatap dengan terbelalak. "Tidak mungkin. Leluhur iblis purba? Bukankah ia sudah dikurung ribuan tahun lalu?" Bayangan itu menunduk pada Zhenhai, suaranya bergema. "Tubuhmu, darahmu, menjadi kunci yang membangunkanku. Anak manusia, kau milikku sekarang." Zhenhai terhuyung, matanya setengah sadar. "Aku bukan milik siapapun." Api biru di tubuhnya membara lebih besar, mencoba menolak invasi bayangan itu, namun bayangan leluhur semakin kuat. Dengan satu gerakan, ia menghancurkan sisa pasukan darah 1000, bayangan hanya dengan tekanan aura. Ratusan prajurit meledak seperti boneka rapuh. Li Shan, untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tombaknya bergetar di tangannya. Tidak mungkin. Aku tak bisa melawan kekuatan seperti ini." Ia berusaha mundur, tapi rantai spiritual dari bayangan itu mencambuk, menghantamnya hingga tubuhnya terpental ratusan meter. Darah memercik dari seluruh pori-porinya. Lin Qiue menggenggam tangan Zhenhai. "Jangan biarkan dia mengambilmu. Ingat, kau bukan iblis, kau bukan leluhur itu, kau adalah Yun Zhenhai." Mata Zhenhai bergetar. Api biru di tubuhnya berkobar hebat. Suara dua jiwa bertabrakan dalam dirinya. Satu adalah bisikan gelap leluhur purba, satu lagi adalah tekadnya sendiri. Tubuhnya hampir terbelah menjadi dua arah. Tiba-tiba Zhenhai meraung. Suaranya bukan lagi hanya suara manusia, melainkan campuran manusia dan dewa. "Jika dunia ini hanya mengenal kehancuran, maka biarlah aku menjadi kehancuran yang melindungi." Ledakan energi terakhir terjadi. Api biru dan bayangan hitam menyatu, namun tidak sepenuhnya dikuasai leluhur. Justru, Zhenhai berhasil mengekang sebagian besar kekuatan itu ke dalam tubuhnya. Wujudnya berubah, rambutnya memanjang dan berwarna biru gelap, matanya menyala seperti bintang. Kulitnya dipenuhi garis cahaya biru hitam yang berdenyut. Aura yang keluar bukan sekadar iblis atau manusia, melainkan sesuatu yang belum pernah ada. Li Shan terdiam, napasnya tersengal.
Kau bukan manusia, bukan juga iblis. Apa kau sebenarnya? Zhenhai menatapnya dingin, namun di sudut matanya ada kesedihan. Aku hanyalah orang buangan yang dipaksa menjadi leluhur kalian semua. Langit bergetar, bumi merintih. Semua yang hadir sadar, malam itu lahir sosok baru yang akan mengguncang seluruh dunia.